Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar sayang? Nah, sudah bangkit dari apanya? Dari kemalasannya. Nah, hari ini kita akan mencoba kembali masuk pada pertemuan tentang gangguan yang ada di dalam sistem pernapasan. Kita buka dengan doa ya nak. Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami bersyukur atas rahmat yang kami terima daripada-Mu. Berkati pembelajaran kami ini supaya dapat menghasilkan buah sesuai dengan apa yang kami harapkan dan Kau kehendaki. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu Tuhan, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak kami. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, kamu diharapkan dapat memahami berbagai gangguan pada sistem pernapasan. Yang kedua, kamu diharapkan dapat menjelaskan upaya menjaga sistem pernapasan. Nah, untuk kali ini dua tujuan pembelajaran kita fokuskan dulu untuk kamu pemuli bersama ya nak. Baik, yang mana saja yang termasuk gangguan pada sistem pernapasan itu? Memang ada di sini 7 ditampilkan, tapi mana yang sangat berbahaya? Antara lain masuklah di dalamnya asma, bronkitis, kemudian paru-paru, ya. Kita akan mulai ya. Apa itu dan bagaimana gejala dari berbagai gangguan sistem pernapasan tadi? Penyakit saluran pernapasan merupakan salah satu penyebab kematian yang paling sering terjadi, bukan saja pada orang dewasa, juga pada anak-anak, dan pada akhirnya bisa menyebabkan kematian. Penyakit pernapasan umumnya disebabkan oleh beberapa golongan, misalnya seperti bakteri, virus. Nah, yang paling membahayakan sistem pernapasan kuman tersebut dan juga dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh itu akibat dari virus ya nak. Nah, untuk itu langkah yang paling dasar yang bisa kita lakukan adalah menjaga kebersihan diri. Nah, ikut protokol kesehatan tadi ya. Apa aturan ke protokol kesehatan? Cuci tangan lebih sering, pakai masker, kemudian bersihkan lingkungan, jaga jarak. Ini sangat-sangat dianjurkan bagi kita ya, supaya kita juga bisa terhindar dari gangguan sistem pernapasan tersebut. Nah, bagaimana cara mencegah kemungkinan untuk tidak mengalami penyakit pernapasan tadi? Kita harus hidup bersih ya. Kalau kita hidup bersih, virus maupun bakteri pasti lari. Oke kawan, apa saja itu yang berbahaya tadi? Bronkitis. Apa itu bronkitis dan bagaimana gejalanya? Bronkitis itu adalah penyakit batuk-batuk yang disertai dengan lendir warna kuning keabu-abuan atau hijau. Kemudian sakit tenggorokan, sesak napas, hidungnya beringus ataupun tersumbat, rasa tidak nyaman pada dada, mudah lelah, dan juga didampingi oleh demam ringan. Bronkitis ya merupakan penyakit yang dialami oleh seseorang yang mana posisinya berada pada kedua cabang pangkal tenggorok, di mana disitulah tempat melekatnya kedua paru-paru kita itu. Oke kawan, yang kedua adalah asma. Asma ini merupakan salah satu jenis penyakit yang mana dengan penyempitan dan peradangan saluran pernapasan mengakibatkan sesak napas atau sulit bernapas. Maka faktor risiko asma itu apa? Faktornya adalah bakteri yang berasal dari debu. Selain itu juga dari bulu-bulu, juga bisa dari pergantian musim. Nah, jika penyebabnya adalah bakteri, seperti apa lah itu? Yaitu bakteri endotoksin.
ini biasanya berasal dari perkakas rumah yang sangat kotor, juga yang berada di kamar tidur, entah perkakas seperti apapun itu, jarang mungkin dilawa-lawa, kemudian jarang mungkin disapu kamarnya, apalagi dipel. Nah, secara tidak sadar kitalah yang menyebabkan penyakit kita. Penyebab asma tadi adalah debu, bulu-bulu, udara dingin, bulu binatang, dan seterusnya itu ya. Nah, memang yang pastinya penyebab dari asma itu untuk setiap orang pasti berbeda. Pengidap asma memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif. Karenanya, saat paru-paru kena iritasi dari pemicu asma, otot saluran pernapasannya jadi kaku dan menyempit. Itu kawan ya. Kemudian kita beralih ke ini. Kapan itu bisa terjadi penyakit asma tersebut? Bisa jadi itu berasal dari faktor keturunan juga. Ya. Atau mungkin saat dia terlahir kurang bersih, dia disedot lendir-lendir yang berasal dari saluran pernapasan tadi, menyebabkan dia bengek dan pada akhirnya sering dia sesak. Oke, jadi gejalanya dadanya nyeri, batuk-batuk. Nah, ini dapat dialami oleh semua jenis golongan, mulai dari anak-anak pun yang tua. Yang berikut adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernapasan yang utama yang menjalankan sistem respirasi. Saat udara mencapai paru-paru, maka terjadilah difusi O2 dengan CO2. Macam-macam penyakit paru-paru, antara lain adalah pneumonia, di mana pneumonia ini merupakan infeksi penyebab alveolus menjadi meradang dan membengkak. Yang berikut adalah tuberkulosis, yakni penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini tidak hanya menyerang paru-paru loh, tapi bisa menyebar ke bagian tubuh lain seperti tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, pun bisa menyerang ginjal. Nah, bakteri TBC menyebar di udara melalui percikan dahak atau cairan dari saluran pernapasan penderita. Maka saat si penderita batuk, kalau kita sudah tahu jelasnya dia itu penderita TBC, ada baiknya ya silakanlah tutup serapat-rapatnya hidung dan mulutmu. Kalau kita pakai masker, silakan tutup lebih rapat lagi ya, karena dari percikan batuk dan bersinnya itulah bisa tertular ke kita ya. Oke, di sini Ibu sajikan gambar dari penyakit paru ya, atau yang menggambarkan bahwa situasi paru seseorang itu kotor. Nah, kemudian bentuk daripada kanker paru yang mana sangat membahayakan. Silakan Anda tuliskan nanti ke dalam buku catatanmu, dan untuk tugas akan saya kirimkan melalui WA. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.